What does it say? Abandon all hope, ye who enter here. What's up bro and sis? Selamat datang di channel MC21. Kenalkan gue Zen sebagai pemandu kalian dalam film ini. Hari ini kita akan membahas salah satu film underrated yang gak banyak orang tahu, yaitu As Above So Below. Ini merupakan film okkultisme dengan bumbu horor, mistis, dan juga mitologi yang kental. Dengan gaya pengambilan found footage atau rekaman yang ditemukan seperti paranormal activity itu loh. Kita juga akan bahas itu. So, sebagai pengingat saja, konten ini akan penuh dengan spoiler yang cocok untuk kalian yang sedang olahraga, kerja tugas, lagi jam istirahat, orang kantoran, atau maybe buat kalian yang sedang hemat kuota. So, oke, itu aja pembukaan dari saya. Sekarang yuk kita nonton. Pada awal film ini, kita akan diperlihatkan seorang wanita bersorban bernama Scarlett yang sedang membuat rekaman vlogging. Diperlihatkan jika ia sedang dalam perjalanan di tengah sepertinya gurun sih. Dalam rekaman ini Scarlett mengatakan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan dari perbatasan Iran menuju ke Habala dengan tujuan untuk memasuki sebuah goa yang akan dihancurkan oleh pemerintah setempat saat malam tiba. Alasannya pun tidak ada yang tahu. Tetapi Scarlett percaya jika goa itu menyimpan benda-benda penting yang punya nilai sejarah tinggi. Dan tujuan dibuatnya rekaman ini tentu saja untuk memberitahukan bahwa Scarlett sadar diri bahwa dia akan siap untuk menanggung semua konsekuensi ketika memasuki perbatasan itu, yaitu dirajang batu sampai halus. Nah, scene berikutnya, setibanya Scarlett di sebuah pasar malam minggu, nampak seorang om-om itu mengajak Scarlett masuk rumahnya. Ayo ngapain? Ternyata om-om ini bernama Reza yang kelihatannya merupakan kenalan lama dari Scarlett. Dan tanpa basa-basi dan buru-buru banget nih om-om itu pingin ternyata memperlihatkan Scarlett itu sebuah lubang. Dan dia ingin memasukkan Scarlett itu ke dalam lubang tersebut yang tersambung ke dalam sebuah goa. Mungkin goanya Hiro Sablang kali ya. Nah, di scene ini, Cici Scarlett dan Om Reza sudah memasuki goa yang gelap. Tapi tiba-tiba terdengar suara bahwa pemerintah akan menghancurkan goa tersebut. Dengan terburu-buru mereka segera menyusuri goa tersebut sembari mematikan pencahayaan mereka dan bersembunyi sejenak agar tidak tertangkap oleh para polisi yang sedang patroli. Singkat cerita, Om Reza yang ketakutan pun mengajak Scarlett untuk segera kembali dan membatalkan pencariannya. Tetapi Scarlett yang ngotot sambil mengatakan jika mereka masih punya sedikit waktu. Kemudian tidak jauh dari sana mereka menemukan sebuah prasasti Luffy dan kawan-kawannya. Apa itu? Ternyata Scarlett segera menghancurkan prasasti tersebut. Di sanalah mereka menemukan sebuah lubang yang kelihatannya merupakan tujuan utama Scarlett. Karena di dalam lubang tersebut terdapat sebuah patung berbentuk kepala sapi. Dan Scarlett menyebut patung itu dengan nama Roski. Di tengah kekagumannya, Om Reza yang sudah ketakutan setengah mati itu segera meninggalkan Scarlett dan kabur. Aduh, oh balik om. Tidak lama setelah selesai merekam tulisan di sekitar patung tersebut, Scarlett pun buru-buru keluar dan terkejut karena melihat seseorang tergantung di tengah goa. Dan singkat cerita, Scarlett yang selamat pun akhirnya berhasil keluar dan diselamatkan oleh Om Reza yang sudah menunggu di lubang awal masuk tadi. Di sini kita akan mengetahui bahwa Om Reza ternyata teman dari mendiang ayah Scarlett dan memperingatkan Scarlett untuk tidak menempuh jalan ninja yang sama seperti ayahnya, yaitu mencari batu bertuah. You remind me so much of your father. Di scene ini kita akan memperlihatkan rekaman biografi dari pemeran utama kita, yaitu si Scarlett Marlowe, yang merupakan seorang profesor arkeolog, master kimia, dan master simbologi, dan bisa 6 bahasa macam Fukinaki loh. Dan dia juga ternyata jago karate. Dan itu adalah Benji, kameramen kita dan sahabat setia si Scarlett. Di sini, Scarlett juga menceritakan tentang batu alkimia Ponari yang ternyata bisa merubah kerikil menjadi emas dan memberikan hidup abadi. Ironisnya, penemuan batu ini juga menjadi tujuan hidupnya yang membuat ayah Scarlett menjadi stres dan bundir. Father, there was a lot of speculation that he was mentally unstable.
Scarlett kembali menjelaskan bahwa batu tersebut diyakini masyarakat setempat dibuat 600 tahun yang lalu oleh seorang bernama Nicholas Flamel yang merupakan alkemia. Tetapi setelah kematiannya, orang-orang yang berniat mencari batu dan mayat si Nicholas Flamel pun dibuat bingung karena mereka tidak menemukan mayatnya. Mereka membongkar kuburannya tetapi peti matinya kosong. Tetapi sebelum kematiannya, si Nicholas ini memberikan petunjuk letak makam dan batu tua tersebut melalui tablet zaman batu tentunya, dan dibuat dalam bahasa Aramaik yang dimana hanya bisa dibaca menggunakan kunci Rosetta yang ditemukan Scarlett pada awal cerita. Namun sayangnya, bahkan dengan banyaknya gelar dan bahasa yang dimengerti oleh si Scarlett, tidak bisa mengartikan tablet tersebut. Unfortunately, I don't speak. Luckily, I know a guy who does. Berganti scene, Scarlett memutuskan untuk pergi ke gereja dan membobol pintu yang mengarah ke jam raksasa yang berada di menara gereja. Tujuannya tentu saja untuk menemui seseorang yang mengetahui bahasa yang aneh tersebut. Dan orang itu adalah George, seorang teknisi dan mantan kerjanya yang langsung mengusir Scarlett begitu bertemu dengan dia. Tetapi George langsung berubah pikiran saat Scarlett mengatakan bahwa dia telah menemukan kunci Rosetta dan meminta George untuk menerjemahkan tulisan Aramaik dalam rekaman Scarlett yang terukir di patung sapi, dan kemudian George yang menjadi semangat pun menerima tawaran tersebut. I'll help you translate. But that's it. Pada malam harinya, dengan bantuan koneksi George, mereka dapat memasuki museum untuk menerjemahkan petunjuk tersebut. Di tengah penerjemahan, Scarlett mengatakan bahwa ada petunjuk lain selain pada permukaan tablet tersebut, dan setelah mengambilnya dari dinding, Scarlett segera membalik tablet itu dan membakarnya. Tidak lama muncullah petunjuk baru. Okay, that's pretty cool. Setelah keluar dari museum dan melanjutkan penerjemahan, mereka menemukan dan menyimpulkan bahwa lokasi makam dan batu tersebut berada di gerbang neraka yang letaknya 700 meter di bawah tanah, dan untuk memasukinya mereka perlu melalui sebuah tempat bernama katakom yang dimana tidak bisa dilalui dengan jalan normal melainkan melalui jalan rahasia. There's a hidden chamber. It would appear so. Rencana pun berlanjut dengan Scarlett dan Benji yang mengikuti sebuah tur dalam katakom, sebuah tempat yang dipenuhi sekitar 6 juta tulang belulang manusia akibat habisnya pemakaman pada tahun 1800-an. Di tengah-tengah tur, mereka memisahkan diri dengan rombongan untuk mencari jalan rahasia yang akan mereka gunakan nantinya. Tetapi ketika kebingungan, tiba-tiba ada seseorang yang menyarankan mereka untuk pergi ke klub yang bernama Le Showcase untuk dugem bersama dan mencari seseorang bernama Papillon untuk mengantarkan mereka. Tetapi ketika mereka ingin berterima kasih. Nah, singkat cerita, sampailah mereka bersama George di klub tersebut dan sempat melewati seorang wanita yang sebaiknya kalian ingat. Ingat wanita barusan? Gak tahu kenapa, itu wanita tersebut terus memperhatikan kelompok Scarlett dengan tatapan yang aneh. Tidak lama, akhirnya mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Papillon, dan Scarlett membujuk orang tersebut untuk memandu mereka dengan iming-iming harta karun, mas kawin, dan seperangkat alat mandi. You can have all of the treasure, so you'll take us. Yes, I said okay. Keesokan paginya, pada titik pertemuan dan ketika bersiap-siap untuk berpetualang dalam goa, Papillon memperkenalkan Scarlett dan Benji pada rekannya yang bernama Z dan Susie. Setelah mematangkan rencana dan tujuan, mereka pun segera bergegas menuju terowongan agar tidak diperhentikan oleh polisi, karena sebenarnya kegiatan yang menjelajah goa itu memang dilarang. Singkat cerita, ketika mereka sudah sampai dan selesai bersiap, mereka memasuki sebuah terowongan goa yang terlihat sangat menyesakan, gelap, dan penuh dengan grafiti. Sesaat sebelum mereka memasuki terowongan yang lebih dalam, Benji memasang kamera mini pada masing-masing orang untuk mendokumentasikan perjalanan mereka. Setelah berhasil melepaskan diri dari pelukan polisi, mereka segera melanjutkan perjalanan. Setelah Benji memasangkan kamera mini kepada George, sanalah dia tahu alasan George bersikap begitu aneh saat masuk dalam goa. Karena ternyata George memiliki trauma masa kecil di mana adiknya tenggelam dalam goa. Di sini kita juga dapat melihat terowongan yang penuh dengan grafiti dan salah satunya ternyata milik keluarga Papillon yang menandakan bahwa mereka pernah memasuki jalur ini. Tidak lama mereka akhirnya harus melalui jalan yang tergenang air yang makin membuat George tidak nyaman.
Setelah melalui jalan yang tergenang, Papillon menemukan sebuah lilin bekas yang masih panas, di mana mengindikasikan adanya orang lain dalam terowongan tersebut. Dan memang benar, ketika berada lebih dalam, mereka menemui kelompok paduan suara ibu-ibu PKK untuk persiapan acara 17-an. Dan kalau kalian ingat wanita aneh pada klub tadi, setelah melewati kelompok paduan suara yang tadi, akhirnya mereka menemukan sebuah jalur yang dimana Papillon sarankan untuk mereka lewati meskipun harus merangkak di atas tumpukan tulang. Karena Papillon mengatakan jalur lain yang ingin dituju oleh Scarlet merupakan jalur terkutuk. Sebab jika mereka ingin tetap bersama, maka Scarlet sebaiknya mengikuti jalur kelompok Papillon juga mengatakan bahwa sempat ada teman mereka bernama Temon hidup dalam gua ini dan terakhir terlihat ketika memasuki jalur terkutuk dan tidak terlihat lagi. He knew there was something horrible down there. Daripada berdebat lama-lama, akhirnya kelompok Scarlet pun setuju mengikuti Papillon, dan ketika mereka merangkak di atas tulang, Benji menjadi panik karena tubuhnya tersangkut dan langit-langit jalur yang sedang mereka lewati itu tiba-tiba runtuh. Untungnya, Benji berhasil diselamatkan. Disinilah kejadian yang mulai tidak masuk akal terjadi. Terowongan yang merupakan jalur yang seharusnya aman mereka lewati malah berputar memasuki jalur terkutuk dan membuat Papillon yang berpengalaman melewatinya pun dibuat bingung. Kemudian ketika mereka mencoba kembali ke jalur sebelumnya, mereka menemukan coretan Papillon yang seharusnya tidak ada di sana. So you've never been here before? Never been here, okay? What the hell is this then? Kejadian aneh pun berlanjut dengan adanya suara telepon yang berdering dan munculnya piano yang pernah dipunyai oleh George saat masih kecil. Setelah mengikuti suara dering telepon tadi, akhirnya mereka menemukan telepon jadul tersebut dan Scarlet pun memberanikan diri untuk mengangkatnya dan mendengar suara pria yang membuat Scarlet takut. Tiba-tiba teman Papillon yang dulu pernah menghilang itu muncul di belakang dan mengantarkan mereka menuju lebih dalam lagi goa itu. Tetapi entah kenapa jalan orang ini sangat cepat, seperti orang yang ingin buang hajat. Pada penghujung terowongan, si Temon mengatakan, The only way out is down. ternyata Temon mengantarkan mereka pada sebuah sumur yang memang menjadi akses tujuan mereka. Satu persatu dari mereka pun turun, tetapi entah kenapa tiba-tiba Benji hampir terjatuh dan membuat tangannya terluka karena berpegangan pada tali. Di sini mereka juga mendapat sambutan berupa suara gema diikuti teriakan yang membuat telinga mereka sakit. Mereka juga menemukan berbagai petunjuk yang mengarahkan ke pintu masuk menuju batu bertuah. Di sini gue singkat aja, intinya setelah mereka mengetahui cara memasuki jalur rahasia dengan mengambil posisi batu yang tepat, mereka harus yakin karena jika salah mereka akan tertimbun runtuhan atap goa. Setelah berhasil memasuki jalur rahasia, mereka menemukan sebuah mayat yang masih awet. Kemudian Scarlet meminta teman-temannya untuk mematikan seluruh pencahayaan dan benar, mereka menemukan jalur selanjutnya yang berada di gua yang tergenang air. Look, where's this light coming from if that's a wall? Benji. Setelah mereka berhasil melewati jalur tersebut, mereka memasuki ruang harta dengan api yang masih menyala. Entah karena baru dinyalakan atau memang begitu keadaannya selama ratusan tahun. Scarlet pun akhirnya menemukan batu bertuah poneri di dinding dan mencungkilnya. Tiba-tiba, para kru tidak sengaja mengaktifkan jebakan yang membuat atap gua jatuh menimpa mereka sehingga membuat Susie dan Zed terluka. Serta si Temon tiba-tiba menghilang dalam runtuhan tersebut. Scarlet pun menggunakan kekuatan magis bin ajaib batu tersebut untuk menyembuhkan luka Susie. It really worked. Setelah beberapa menit mereka mencari jalan keluar, akhirnya mereka menemukan sebuah pintu atau cor-coran yang berada di lantai yang membuat mereka harus turun lebih dalam. Sesampainya di bawah, mereka menemukan sebuah jalur yang bertuliskan Abandon all hope, ye who enter here. yang sesuai mitologinya merupakan gerbang masuk neraka. Ya, mau kemana lagi? Akhirnya mereka masuk dan keluar pada ruangan yang sama, tetapi tak sama. Maksudnya,
seluruh retak ruang tersebut terbalik dan pintu masuk yang seharusnya ada di sana juga tidak ada. This is upside down. What the fuck? Akhirnya mereka memutuskan untuk melalui jalur yang sebelumnya mereka ambil, yaitu kembali ke ruangan yang terdapat mayat dengan tujuan kembali ke atas. Tetapi mereka malah menemukan si Temon yang seharusnya tidak mungkin ada di sana karena dia sudah tertimpa reruntuhan pada ruang harta. Di sini, si Temon yang bertingkah lebih aneh malah membunuh Susie dengan membenturkan kepalanya ke batu. Berlanjut ke scene berikutnya, mereka pun tetap melanjutkan perjalanan, tetapi mulai menyadari bahwa semua jalur yang mereka lewati juga berubah. Kalau kalian perhatikan, awalnya mereka kan turun nih pakai sumur. Nah, logikanya kalau tujuan mereka naik untuk keluar, kan seharusnya posisi sumur ada di atas mereka. Tetapi di sini anehnya sumurnya malah ada di bawah mereka lagi. Setelah sebagian kru sampai di dasar sumur, adegan berpindah ke Benji yang sedang mengamankan tali yang mereka gunakan untuk turun. Dan Benji pun tidak tertolong. Setelah selesai meratapi kematian Benji, Scarlett dan teman-teman pun melanjutkan perjalanan mereka kembali ke jalur tengkorak. Tetapi di sini George melihat ilusi adiknya yang tenggelam dalam gua saat mereka masih kecil. Singkat cerita, setelah mereka kembali menenangkan diri, Zed, Scarlett, Papillon, dan George kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi dari kejauhan mereka melihat sesuatu yang terbakar yang ternyata dia adalah teman dari Papillon yang telah meninggal dan menyeret Papillon untuk ikut masuk ke neraka jalur orang dalam. Keadaan sudah menjadi gila dan tidak logis lagi. Mereka pun panik dan segera berlari tanpa tujuan. Mereka akhirnya tiba pada sebuah goa dan mendapati seorang berjubah hitam yang duduk di kursi. Tanpa pikir panjang sembari menjaga jarak dan suara, mereka perlahan melewati orang atau sesuatu yang misterius itu. Tempat itu pun juga semakin aneh dengan adanya muka manusia yang menyatu dengan dinding goa dan mengeluarkan raungan kesakitan. Kemudian, tidak lama setelah mereka menghindar, tiba-tiba muka manusia yang menyatu dengan dinding sekitar mereka malah keluar dan berhasil melukai George tepat pada tenggorokannya. Untungnya Scarlett dan Zed berhasil melepaskan diri dan kabur sambil membawa George yang terluka untuk diobati dengan batu bertuah. Sayangnya entah kenapa cara itu sudah tidak lagi berhasil. Namun Scarlett yang memang seorang profesor mempunyai cara berpikir superior dibandingkan kita. Menyadari bahwa batu bertuah yang selama ini mereka pegang ternyata bukanlah batu yang asli. Sehingga Scarlett pun segera berlari kembali menuju ruangan tempat mereka mencungkil batu itu. Dan selama perjalanan untuk menemukan batu yang asli, Scarlett mendapati banyak gangguan absurd dan akut dari air yang menjadi darah bersama dengan tangan aneh yang mencoba menariknya, mulut yang berada di lantai sampai bertemu ayahnya yang telah mati. Akhirnya, Scarlett pun berhasil menemukan batu itu dan kembali kepada George yang kemudian langsung menciumnya. Dalam sekejap, luka fatal yang dimiliki George pun langsung sembuh. Dan setelah itu, mereka melanjutkan pelarian mereka dan mendapati sebuah sumur yang kelihatannya tidak berdasar. Di sini Scarlett mengatakan bahwa mereka harus melompat masuk ke dalam sumur itu untuk dapat keluar. Awalnya, George tidak percaya dengan perkataan Scarlett, namun karena tidak ada pilihan lain, mereka memutuskan untuk lompat dan ternyata lubang tersebut tersambung ke gorong-gorong jalanan kota Paris dan mereka pun berhasil keluar. Film ini pun diakhiri dengan rekaman lanjutan biografi Scarlett yang dimana memang ternyata tujuan Scarlett selama ini bukanlah harta atau batu itu sendiri, melainkan kebenaran dari mitologi tersebut yang sampai membuat ayahnya pundir. Dan film As Above So Below pun usai.
So, Brother and Sister, jadi As Above So Below merupakan film yang menggambarkan neraka yang terdapat 225 meter di bawah tanah dan manifestasi dari penyesalan orang yang masuk neraka tersebut dalam bentuk hantu. Salah satunya George yang menyesal karena tidak bisa menyelamatkan adiknya, dan Papillon yang kelihatannya tidak sengaja membunuh temannya dalam kecelakaan mobil. Lalu untuk misteri kenapa ruangan-ruangan dan jalan dalam goa tersebut kebalik-kebalik seperti cermin, coba kalian jawab di kolom komentar. Jawaban terbaik akan gue pin. Kemudian, meskipun hanya memiliki rating 6,2 di IMDb, menurut gue film yang cukup absurd ini memang masih sangat layak untuk ditonton atau dibuat bahan tugas atau skripsi dengan banyaknya simbol dan interpretasi yang bisa dibedah. Nah, untuk pesan moral yang bisa kita dapatkan adalah jangan membawa penyesalan dalam bentuk apapun, tetapi berdamailah dengan mereka, karena sesungguhnya itu merupakan neraka yang kita buat di dunia ini. Inilah film As Above So Below dan Batu Ponari. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.